Di suatu malam, Bobo Boy dan Feng, ketika hendak pulang ke rumah, memutuskan lewat jalan pintas, karena hari sudah gelap. Tapi dia kurang beruntung, karena jembatan yang menuju rumahnya runtuh, karena hujan badai kemarin. Feng yang menyusul dari belakang, menyalahkan Bobo Boy yang memilih jalan pintas itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk putar balik. Tapi tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari sebuah rumah tua di pinggir jalan. Ternyata di sana ada seorang perempuan berbaju merah yang sedang menangis. Feng sangat ketakutan. Sementara Bobo Boy yang baik hati, memutuskan untuk menolongnya. Dia berjalan mendekati rumah tua tempat gadis itu. Sementara Feng menyuruh Bobo Boy untuk segera pergi dari tempat itu. Karena mustahil ada gadis yang berani berada di tempat menyeramkan ini sendirian. Tapi Bobo Boy yang pemberani, tetap nekat masuk ke dalam rumah tua itu untuk mengeceknya. Tetapi sesampainya di sana, tiba-tiba gadis itu menghilang. Bobo Boy mencari di setiap sudut tempat itu, untuk memastikan keberadaannya. Setelah dipastikan gadis itu tidak ada, Bobo Boy dan Feng pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Bobo Boy langsung memacu sepedanya, sementara Feng yang ketakutan segera mengejar Bobo Boy. Sesampainya di rumah, Bobo Boy dan Feng terus memikirkan kejadian aneh yang dialaminya di jembatan runtuh itu. Bobo Boy merasa kasihan dengan gadis itu, dan memutuskan untuk melanjutkan pencariannya besok pagi. Feng pun menyetujui usulan Bobo Boy itu. Keesok paginya, ketika mereka sampai di tempat kejadian kemarin, tampak di sana, polisi telah memenuhi tempat itu. Mobil ambulan pun ada di sana. Bobo Boy dan Feng bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Ternyata ditemukan gadis korban pembunuhan yang terjadi 3 hari yang lalu. Jika gadis itu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Kalau begitu, siapa gadis yang dilihat Bobo Boy kemarin malam? Di suatu malam yang dingin dan berkabut, tampak 2 orang lelaki keluar dari sebuah gudang, dan menuju ke mobil mereka yang terparkir tidak jauh dari sana.
Setelah mereka pergi, mereka tidak menyadari sesuatu yang mengerikan sedang mengawasi. Mobil melaju dengan kencang. Namun tiba-tiba, sopir yang bernama Paijo merasa melihat seorang gadis berdiri di tengah jalan, menghalangi laju mobil mereka. Sementara Paidi yang duduk di sebelahnya, tidak melihat apa-apa. Paijo memutuskan untuk turun dan mengeceknya. Tapi ternyata, tidak ada seorang pun di sana. Paidi yang merasa kesal, menyuruh Paijo untuk segera meninggalkan tempat itu. Paijo masih penasaran, dan terus mencari keberadaan gadis itu. Paidi tambah kesal, karena Paijo tidak mau segera pergi dari tempat itu, dan menganggap Paijo berhalusinasi. Paijo dengan ketakutan menerangkan bahwa gadis yang dia lihat adalah Dewi, seseorang yang mereka bunuh di jembatan runtuh beberapa hari yang lalu. Paidi dengan sok jagoan malah tidak percaya dan menertawakannya. Sombong amat. Sampai akhirnya, tawanya berhenti dan berubah menjadi ketakutan ketika dia menyaksikan wujud Dewi muncul tiba-tiba di belakang Paijo. Tanpa berpikir panjang dan tidak menghiraukan keselamatan Paijo, Paidi segera masuk mobil dan tancap gas meninggalkan Paijo yang masih bengong di sana. Dan ketika Paijo membalikkan badan, tampak hantu Dewi sudah berada di belakangnya. Paijo ketakutan setengah mati. Tubuhnya bergetar dan kaku tidak dapat bergerak. Dalam ketakutannya, Paijo berusaha menjelaskan bahwa dia tidak terlibat dengan pembunuhan Dewi. Dewi tidak menjawab, hanya tertawanya yang terdengar menakutkan. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Paijo memecah keheningan malam yang mencekam. Sementara itu, Paidi memacu mobilnya dengan kencang. Dia berharap dapat segera pergi dari sana, dan lepas dari kejaran hantu Dewi. Saking takutnya, Paidi mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan, sampai akhirnya tidak dapat mengendalikan dan menabrak sebuah tiang lampu jalan. Tetapi, ternyata hantu Dewi sudah berada di belakangnya, dan mengikutinya dari belakang. Menuju ke tempat Pak Dalimin, otak pembunuhan gadis yang bernama Dewi ini. Di suatu pagi yang cerah, terdengar suara langkah kaki, memecah keheningan pagi. Seorang wanita tampak berjalan menelusuri jalan setapak. Setelah beberapa menit dia berjalan, tiba-tiba dia berhenti. Tampak raut mukanya kaget dan ketakutan setengah mati. Seorang wanita tampak berjalan menelusuri jalan setapak. Setelah beberapa menit dia berjalan, tiba-tiba dia berhenti. Tampak raut mukanya kaget dan ketakutan setengah mati. Seorang wanita tampak berjalan menelusuri jalan setapak. Setelah beberapa menit dia berjalan, tiba-tiba dia berhenti. Tampak raut mukanya kaget dan ketakutan setengah mati.
apa yang dilihat di depannya, hingga wanita itu sangat ketakutan. Ternyata, itu adalah mayat Paijo. Dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya tertancap pada besi pagar jalan. Sungguh pemandangan yang mengerikan bagi yang melihatnya. Berita kematian Paijo yang misterius sampai di telinga Pangeran Joko Bandung. Dia mengutus seorang gadis indigo yang mampu merasakan dan melihat hal-hal gaib, bernama Kiyoshi, untuk memecahkan misteri ini. Bobo Boy pun diutus untuk mendampingi dan melindungi Kiyoshi dalam menjalankan tugasnya. Bobo Boy menyanggupinya. Tapi, Feng menolak untuk ikut, dengan alasan, yang dihadapinya mungkin adalah hantu. Karena dia sangat takut pada hantu. Akhirnya, Ying bersedia menggantikan tugas Feng, mendampingi Bobo Boy. Pangeran pun memerintahkan mereka segera berangkat menuju ke tempat terjadinya perkara ini. Sebuah rumah mewah kediaman Pak Dalimin. Tampak, mobil Paidi sudah sampai di depan rumah, dan langsung masuk menemui Solikin dan Tukimin, anggota geng anak buah Pak Dalimin. Paidi menceritakan kejadian yang menimpanya bersama Paijo di jalan dekat gudang penyimpanan narkoba milik Pak Dalimin. Alih-alih percaya, mereka malah menertawakannya. Tukimin menyuruh Paidi untuk tenang. Dia curiga ada orang yang bermaksud menakut-nakutinya dengan menyamar sebagai hantu dewi. Solikin pun punya pendapat yang sama, dan menyebut Paidi seorang pengecut. Akhirnya Paidi dapat sedikit tenang. Tukimin mengajak Paidi masuk untuk beristirahat. Saat Bobo Boy dan kawan-kawan sampai di lokasi kejadian, polisi sudah tiba di sana dan mulai memeriksa korban. Tim forensik tampak kebingungan dengan kondisi korban. Bobo Boy merasa heran. Bagaimana bisa tubuh korban masuk ke dalam jeruji besi itu? Para polisi yang ada di sana pun belum bisa memberikan keterangan. Kiyoshi merasakan bahwa yang melakukan ini bukanlah manusia. Dia menduga ada keterlibatan alam gaib dalam perkara ini. Hawa kegelapan di lokasi ini begitu kuat. Tapi, dia akan memeriksa lebih lanjut sebelum memberikan kesimpulan. Malam itu, Paidi tidak dapat tidur. Dia masih teringat peristiwa yang dialaminya kemarin. Dia masih tidak yakin dengan perkataan Tukimin,
dan teringat dengan wajah hantu Dewi yang menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar, pintu depan ada yang mengetuk. Paidi bangun, dan bertanya siapa yang ada di luar. Tidak ada jawaban. Paidi mengira, itu pasti ulah Tukimin yang berusaha menakutinya. Terdengar suara ketukan lagi. Kali ini, asalnya seperti dari kamar mandi sebelahnya. Waktu Paidi tiba di kamar mandi, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu depan. Paidi mulai ketakutan. Tapi, dia memberanikan diri untuk mengecek di luar kamar. Berharap, Tukiminlah yang menakutinya. Tidak ada seorang pun di sana. Paidi melihat pintu kamar Tukimin terbuka. Pasti dia bersembunyi di sana. Tidak ada siapapun di sana. Paidi mengecek ke seluruh ruangan. Tidak ada seorang pun di sana. Kemana mereka semua? Lampu di ruangan ini berkedip. Dan tampak Dewi muncul di belakang Paidi. Paidi merasakan perasaan yang aneh di belakangnya. Dia pun berbalik untuk melihat. Tidak ada apa-apa. Waktu Paidi hendak kembali ke kamarnya, terdengar pintu yang terbuka, dan disusul tawa yang mengerikan. Suara apa itu? Paidi pun memberanikan diri ke sana. Terdengar suara tawa itu lagi. Kali ini lebih menyeramkan. Dan hantu Dewi pun muncul menampakkan diri. Paidi pun serasa copot jantungnya menyaksikan hantu Dewi muncul di hadapannya. Merasa nyawanya ada di ujung tanduk, Paidi menangis memohon ampun kepada hantu Dewi. Dia bersujud dan terus memohon ampunan. Tapi tidak ada jawaban dari hantu Dewi. Hanya tertawanya yang menyeramkan yang terdengar. Sesaat kemudian, terdengar teriakan Paidi, bergema di seluruh ruangan. Terlihat, hantu Dewi sedang mencekik leher Paidi, dan mengangkatnya ke atas. Paidi terus menangis dan meminta Dewi mengampuni nyawanya. Tapi hantu Dewi bertanya kepadanya,
Apakah dahulu, waktu dia menangis dan meminta ampun kepadanya, Paidi mengasihaninya? Tanpa menunggu jawaban dari Paidi, hantu Dewi mengeluarkan api dari tangannya dan membakarnya. Hantu itu memandanginya dengan puas, dan kemudian terdengarlah tawanya yang menyeramkan, memenuhi seluruh ruangan. Kediaman Pak Dalimin, gembong narkoba yang sangat ditakuti karena kekejamannya. Terlihat, Tukimin dan Solikin sedang menikmati tarian seorang penari yang sedang menghiburnya. Mereka tidak menyadari sebuah tragedi telah menimpa Paidi, teman mereka. Dewi, seorang penari yang telah mereka bunuh, kini datang untuk menuntut balas atas kematiannya. Malam itu, Boboiboy, Ying, dan Kiyoshi kembali ke tempat kejadian pembunuhan Paijo. Kiyoshi, si anak indigo, berusaha untuk menampilkan lagi rekaman kejadian yang terjadi dengan Paijo dengan kekuatan gaibnya. Dia dapat melihat seorang hantu wanita yang berpakaian merah sedang menyerang Paijo dengan tenaga gaibnya. Hantu berpakaian merah. Mendengar hal itu, Boboiboy langsung teringat dengan hantu yang dilihatnya di lokasi jembatan runtuh beberapa hari yang lalu. Kiyoshi menceritakan bahwa hantu itu sedang menuntut balas atas kematiannya. Dan itu berarti akan ada korban lagi yang akan diburunya. Mendengar hal itu, Boboiboy pun berkata bahwa mereka harus dapat segera menemukan hantu itu sebelum jatuh korban lagi. Dan meminta Kiyoshi memakai kekuatan gaibnya untuk menemukan keberadaan hantu itu. Solikin mendengar sebuah teriakan yang berasal dari dalam rumah. Karena dia melihat Tukimin ketiduran, dia memutuskan untuk mengecek asal suara itu sendirian. Ketika Solikin melewati sebuah lorong di rumah itu, dia sekilas melihat seseorang berdiri di depan pintu. Dia pun kembali untuk memastikannya. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana.
Solikin mulai merasakan keanehan di rumah ini. Tapi, akhirnya, dia segera menuju ke lantai atas, untuk menyelidiki, asal teriakan yang dia dengar. Bagai disambar petir, Solikin sangat kaget, melihat Paidi sudah meninggal dengan mengenaskan. Solikin pun langsung menamati sekelilingnya, takut kalau hantu itu muncul di sana. Sementara itu, di luar, Tukimi masih tertidur, dan Sulastri, penari itu, masih melakukan pekerjaannya. Sampai tiba-tiba, Dewi muncul di hadapannya, dan memanggil namanya. Sulastri. Sulastri kaget, ketika mengetahui, yang memanggilnya adalah Dewi, temannya, yang telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia sangat ketakutan, dan memohon Dewi untuk tidak mencelakainya. Dewi pun menyuruh Sulastri untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa berpikir dua kali, Sulastri langsung tancap gas, meninggalkan tempat itu. Mendengar teriakan Sulastri, Tukimin kaget dan terbangun. Jancuk! Dia marah-marah, dan mengumpat tidak karuan, karena Sulastri telah membuatnya kaget. Tapi, tiba-tiba, Dewi yang ada di sampingnya, memanggilnya. Tukimin. Ketika Tukimin menoleh ke arah asal suara itu, dia melihat Dewi, sedang berdiri di atas air kolam renang. Tukimin mengira, itu adalah orang yang menyamar sebagai Dewi, untuk menakut-nakutinya. Dengan lantang, Tukimin berkata akan menghajarnya. Dewi menyuruh Tukimin untuk menghampirinya jika ingin menghajarnya. Merasa tertantang, Tukimin segera berlari menghampiri Dewi, dan segera menyerangnya. Dewi pun mengeluarkan ilmu gaibnya untuk balas menyerang Tukimin. Tiba-tiba, tubuh Tukimin seperti ada yang menariknya ke dalam air. Dia ingin muncul ke permukaan, tapi suatu tenaga yang kuat menekannya masuk ke dalam air. Tak lama kemudian, Tukimin pun tewas, karena kehabisan oksigen. Mendengar suara tertawa Dewi di luar, Solikin segera menuju ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di sana, betapa kagetnya dia, melihat Tukimin sudah tidak bernyawa, mengapung di kolam renang. Solikin segera ambil ancang-ancang, untuk mempertahankan diri. Dia mengambil sebilah kapak dari balik bajunya, dan menantang Dewi, untuk keluar menghadapinya. Beberapa saat kemudian, Dewi pun muncul di belakang Solikin. Tanpa pikir panjang, Solikin langsung menyerang Dewi dengan kapaknya. Karena sudah berwujud hantu, tubuh Dewi tidak dapat dipukul. Setelah serangannya tidak membuahkan hasil,
Solikin putus asa dan menangis memohon ampun pada Dewi. Melihat Solikin menangis memohon ampun seperti anak kecil, hantu Dewi merasa sangat senang. Saking senangnya, naluri penarinya sewaktu masih jadi manusia muncul. Dewi pun menunjukkan kebolehannya, menari sambil tertawa menyeramkan. Setelah puas menari, kemarahan Dewi kembali berkobar. Ini adalah waktunya untuk menghukum Solikin yang telah membunuhnya. Dewi kembali mengeluarkan kekuatan gaibnya. Solikin pun menerima hukumannya. Setelah membalaskan dendamnya, terdengar suara tawa Dewi yang menyeramkan, bergema di seluruh tempat itu. Membuat merinding yang mendengarnya. Kampung Jembatan Runtuh, tempat terjadinya pembunuhan seorang penari yang bernama Dewi. Pagi ini terlihat agak berbeda dari biasanya. Ada beberapa mobil terlihat terparkir di sana. Salah satunya, terlihat mobil Sultan ada di sana. Ternyata, itu adalah mobil Pak Dalimin, gembong narkoba, yang sedang menyerang ke tempat Dewi, hantu si manis jembatan ambrol. Dia membawa segerombolan preman untuk membantunya melawan hantu Dewi. Pak Dalimin sengaja datang di pagi hari, berharap kekuatan gaib hantu Dewi menjadi lemah, hingga dengan mudah dapat membereskannya. Dia menantang Dewi untuk menampakkan wujudnya untuk melawan Pak Dalimin dan pengikutnya. Sesaat kemudian, terdengar tawa yang menyeramkan dan Dewi pun muncul, berdiri di atas atap rumah kosong yang angker itu. Merasa tidak bermusuhan dengan mereka, Dewi menyuruh para preman itu untuk segera meninggalkan tempat itu. Anjurannya tidak digubris. Tiba-tiba, Dewi menghilang. Pak Dalimin dan pengikutnya kaget dan berusaha menemukannya. Tapi ternyata, hantu Dewi muncul di belakang salah satu preman itu. Tidak menunggu lama, Dewi menyerang salah satu dari anak buah Pak Dalimin. Melihat anak buahnya diserang, Pak Dalimin segera memberi komando menyerang. Terjadi pertarungan yang tidak seimbang. Dewi dikeroyok anak buah Pak Dalimin. Pak Dalimin melihat jalannya pertarungan. Anak buahnya tampak tidak dapat mengalahkan hantu Dewi. Dengan kekuatan gaibnya, Dewi tampak dapat mengatasi para preman itu.
Akhirnya, hantu Dewi dapat mengalahkan semua preman anak buah Pak Dalimin. Pak Dalimin terlihat ketakutan, melihat semua anak buahnya sudah terkapar tidak berdaya. Dia berusaha tenang, dan menawarkan hantu Dewi banyak uang, kalau Dewi mau melepaskannya. Dan tiba-tiba, dia sudah berada di depan Pak Dalimin. Melihat wajah hantu Dewi yang menakutkan, dari jarak dekat, membuat Pak Dalimin ketakutan. Seperti biasa, Pak Dalimin yang sudah tua itu menangis, memohon agar Dewi mengampuni nyawanya. Melihat tidak ada respon dari Dewi, Pak Dalimin sampai bersujud di hadapan Dewi, berharap Dewi berbelas kasihan padanya. Kamu tidak pantas diampuni. Kata-kata Dewi membuat Pak Dalimin putus asa, dan tubuhnya terkulai lemas di tanah. Ketika hantu Dewi akan menghabisi Pak Dalimin, terdengar suara seseorang mencegahnya. Ternyata Bobo Boy dan temannya berhasil menemukan lokasi keberadaan hantu Dewi. Mereka menyarankan hantu Dewi untuk dapat memaafkan Pak Dalimin dan menyerahkannya kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum. Hantu Dewi tidak menjawab, hanya tertawanya yang terdengar. Sesaat kemudian, hantu Dewi menyerang Pak Dalimin dan menghabisi nyawanya. Setelah itu, dia menghadap kepada Bobo Boy dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena menurutnya, orang seperti Pak Dalimin tidak pantas dibiarkan hidup karena sangat jahat dan sudah merusak generasi bangsa. Setelah kejadian ini, hantu Dewi berjanji tidak akan menyerang manusia lagi dan akan mengabdikan hidupnya untuk menolong sesama. Malam Jumat Kliwon. Tempat tragedi pembunuhan penari yang sedang viral. Tempat yang sangat menyeramkan. Tapi, tunggu dulu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada begitu banyak orang? Seperti pasar malam. Mobil-mobil terparkir berjejer. Dan ada banyak penjual makanan juga. Bahkan, lokasi tempat terjadinya pembunuhan disediakan penginapan bagi pengunjung dari luar kota. Ada yang aneh di sini. Di luar pagar, tampak masyarakat banyak yang sedang menunggu sesuatu peristiwa. Muka mereka tampak tegang. Semua terpaku tidak bergerak. Hati mereka berdebar-debar.
Ada perasaan takut bercampur dengan gelisah. Tiba-tiba, Dewi, hantu si manis dari jembatan ambrol muncul di tengah-tengah mereka. Semua terdiam. Sesaat kemudian terdengar teriakan histeris semua yang hadir di situ. Bukan teriakan ketakutan, melainkan teriakan kegembiraan, menyambut datangnya hantu Dewi. Sejak peristiwa yang lalu, Dewi menjadi hantu yang baik, dan viral di media sosial karena kecantikannya. Orang-orang berebut untuk dapat berfoto dengannya. Berbagai pose gaya, dari yang menyeramkan sampai yang menyenangkan, telah diposting mereka di semua media sosial. Tempat yang semula angker, kini telah berubah menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal dan luar negeri. Semua ingin melihat Dewi, hantu yang cantik, seksi, dan baik hati. Dan inilah pose yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang. Pose, di mana Dewi seolah-olah akan mencekik seorang penonton, yang menunjukkan raut muka ketakutan. Teriakan wanita itu terdengar sangat menyeramkan. Dan disusul, sorak-sorai penonton yang gegap gempita memecahkan kesunyian malam itu. Inilah akhir dari cerita si manis dari jembatan ambrol. Sampai di sini dulu ceritanya. Saksikan kelanjutannya pada video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tolong di-subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian, supaya kami lebih semangat membuat ceritanya. Terima kasih. Muah.